vaksinasi pada COVID itu sudah disampaikan ya, kurang lebih aku lupa persis ya tanggalnya, tapi itu pada saat sebelum peringatan Hari Keluarga Nasional ya, sekitar awal-awal Juli kan, seperti itu ya. Jadi memang coba aku pastikan dulu ya. Jadi itu ya seingat aku itu pengumumannya itu sebelum sebelum hari peringatan Hari Keluarga Nasional ya. Sudah sempat kita artinya pada waktu itu Badan POM memberikan informasi bahwa sudah diberikan izin penggunaan vaksin Sinovac pada usia ataupun penambahan rentang usia di usia 12 sampai 17 tahun. Jadi sejak itu kita tentunya sejak Badan POM mengizinkan untuk penggunaan pada usia 12 sampai 17 atau remaja inilah, maka kemudian kita berikan vaksinasi itu. Oke, berarti artinya rentan umur juga sesuai dengan panduan yang diberikan sama BPOM ya Bu ya? Betul, ya. Jadi kan memang pemberian vaksinasi itu kan harus dengan sesuai izin ya, sesuai tentunya izin daripada Badan POM. Jadi makanya kita menunggu dulu. Kita tahu memang sebelumnya sudah banyak ya disampaikan kebutuhan untuk vaksinasi pada anak-anak ya. Dan di negara luar juga sudah mulai ya melakukan vaksinasi kepada anak-anak. Tapi kita tidak bisa melakukan vaksinasi tersebut tanpa tentunya menunggu informasi ataupun izin penggunaan darurat dari Badan POM ini. Ya, yang pertama adalah angka kesakitan COVID-19 ya pada anak-anak tuh memang angkanya kecil ya, kurang lebih dia 12% dari total kasus ya. Di sisi lain juga terbesar itu adalah kelompok yang usianya produktif ya, dan risiko untuk kesakitan dan kematian itu paling meningkat seiring dengan peningkatan umur ya. Jadi makin bertambah usia seseorang, risiko kesakitan dan kematiannya makin meningkat. Jadi memang risiko kesakitan dan kematian pada anak itu juga lebih rendah ya. Ini jadi yang menjadi penjelasannya. Tapi artinya kita berbicara anak-anak ini kan juga kelompok yang rentan yang harus kita lindungi ya, karena banyak juga anak-anak yang kemudian positif COVID yang kemudian juga meninggal. Nah tentunya kan kita tidak ingin generasi penerus kita itu menjadi korban daripada COVID-19 ya. Nah yang kedua adalah anak-anak ini berpotensi menjadi sumber penularan ya kepada orang di sekitarnya ya, kepada kakeknya ya, karena mungkin kan tadi biasanya kakek tadi kan main sama anak sama cucunya ya. Nah, anak cucunya ini kan cenderung ini ya cenderung tidak ada bergejala ya, karena kita tahu bahwa anak-anak ini kalau terinfeksi biasanya tanpa gejala seperti itu ya kan. Jadi ini yang kemudian menjadi beberapa dasar pertimbangan bahwa vaksinasi ini akan kita berikan kepada anak-anak. Di samping itu juga vaksinasi pada anak-anak ini juga akan membantu ya kebijakan untuk kemudian kita pelaksanaan untuk pembelajaran tatap muka ya, karena kita tahu kan sudah hampir 1,5 tahun nih anak-anak tidak ada pendidikan atau wahana pendidikan yang seperti pembelajaran tatap muka. Nah ini kan kemudian sudah ditetapkan melalui SKB 4 Menteri itu bahwa kita merencanakan supaya tidak kehilangan ya momen pembentukan karakter melalui dunia pendidikan itu, maka rencananya di tahun ajaran baru kita akan memulai pembelajaran tatap muka. Nah, kita sudah sepakat bahwa pada waktu itu guru dan tenaga pendidik yang pasti usianya di atas 18 tahun itu diprioritaskan mendapat vaksinasi. Nah, dengan adanya
temuan ya ataupun adanya informasi dan data-data yang cukup akurat di mana ternyata anak-anak pun saat ini sudah aman diberikan vaksinasi. Nah, ini akan sangat menunjang tentunya untuk proses pembelajaran tatap muka tadi. Sehingga itulah beberapa pertimbangan mengapa kemudian kita melakukan vaksinasi pada anak usia 12 sampai 17 tahun. Oke, berarti artinya mempercepat juga anak-anak biar kembali sekolah ya Bu, biar kita nggak ada gap pendidikan lagi ya Bu, karena pandemi ya Bu. Betul, Oh, betul. okay. Jadi itu yang beberapa hal yang tentunya menjadi pertimbangan ya, selain tadi resiko kesakitan kematian dia, resiko dia menjadi penularan, dan tentunya ini juga akan memberikan perlindungan kepada anak-anak pada saat kebijakan tatap muka itu dijalankan. Ya, jadi pelaksanaan vaksinasi pada anak-anak kan tentunya kita harus memastikan bahwa anak-anak ini pelaksanaan vaksinasinya tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi pelaksanaan vaksinasi pada anak-anak ini bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan karena kan kita tahu ya sebenarnya kan sudah lama ya terkait pelaksanaan vaksinasi pada anak-anak ini kan sudah menjadi imunisasi rutin ya. Betul, yang sering juga kita lakukan ya kan. Jadi bukan suatu hal yang baru untuk fasilitas pelayanan kesehatan melakukan vaksinasi pada anak-anak. Nah, jadi yang pertama adalah di Fasiankes, itu biasanya di puskesmas ataupun juga di posyandu yang seperti ini biasa kita lakukan. Nah, yang kedua yang akan kita lakukan adalah dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah ya. Kita tahu bahwa anak-anak ini kan kalau di bawah 17 tahun belum punya KTP ya kan. Jadi mereka harus punya atau membawa kartu keluarga pada saat mendapatkan vaksinasi ya. Nah, kalau di sekolah pasti kan sudah ada datanya ya kan gitu. Betul. Jadi itu murid sekolah ya Bu ya. Iya, tetapi kan kita tidak menutup kemungkinan juga bahwa pada usia rentang 12-17 tahun kan tidak semuanya ada di bangku sekolah ya. Nah, itu makanya tetap di Fasiankes itu kita lakukan vaksinasi untuk usia 12 sampai 17 tahun tadi. Iya, dia sudah terdaftar kan, sudah pasti sudah ada nomor induk kependudukannya kan, sekolah itu sudah punya ininya kan, sudah punya data-data dari anak tersebut gitu ya kan. Betul. Nah, kalau untuk di Fasiankes Bu, apakah semua Fasiankes saat ini sudah melayani sentra vaksinasi untuk anak-anak atau seperti apa Bu? Masih bertahap semua daerah kah atau seperti apa? Ya, sebenarnya vaksinasi kepada anak-anak ini sudah kita jalankan ya. Nah, tapi kan memang kita ketahui distribusi vaksin ini kan datangnya bertahap ya. Nah, ini sangat tergantung dari daerah masing-masing ya untuk kemudian melakukan vaksinasi kepada usia 12 sampai 17 ini metodenya seperti apa ya. Karena bisa saja karena kita tahu bahwa resiko misalnya penularan itu pada usia lansia atau usia yang lebih tua, mereka memfokuskan pada daerah-daerah tertentu untuk memfokus dulu pada lansia tadi ya. Artinya tetap misalnya ada kuota vaksin ya, kuota jumlah vaksin yang akan disuntikan pada hari tersebut. Bisa saja misalnya untuk anak-anak itu hanya 15% atau 20% dari kuota vaksin hari itu. Sisanya itu adalah diberikan pada usia 18 tahun. Itu jadi bisa terjadi. Jadi vaksinasi itu yang dilakukan di Fasiankes itu sangat tergantung dengan berapa pertimbangan ya untuk kuota pada anak-anak ataupun pada kuota dewasa. Dan ini juga memperhatikan bahwa anak-anak itu harus aman ya pada waktu dia datang ke Fasiankes, tidak tercampur dengan dewasa sehingga malah nanti akan menjadi resiko penularan pada anak-anak. Tapi kalau kemudian puskesmas kan ada juga yang kerjasama langsung dengan sekolah-sekolah ya untuk melakukan vaksinasi di sekolah. Kalau itu kan memang sudah dilakukan secara langsung seperti itu. Jadi kan kita sudah distribusi vaksin, sudah ada surat edaran juga dari Dirjen tentang pelaksanaan
vaksinasi ya pada rentang usia remaja 12 sampai 17 tahun ya. Jadi ya udah, jadi kan dengan adanya hal tersebut kita tinggal melaksanakan, sebenarnya daerah-daerah itu tinggal melaksanakan saja kegiatannya. Kita tahu ya bahwa izin penggunaan darurat oleh Badan POM itu ya kan dikeluarkan tentunya setelah menerima masukan dari ITAGI ya. Jadi ini tentunya setelah dilapatkan oleh Komisi Imunisasi Nasional dan juga Komite Pengawasan Obat dan Vaksin ya. Nah, jadi ini berdasarkan dari kajian tersebut, kalau nggak salah tuh Badan POM mengumumkan sekitar akhir Juni ya, sekitar betul, akhir 29 Juni. Atau 30 Juni seperti itu ya. Nah, itu berdasarkan tentunya masukan daripada ITAGI sebagai memang Komite Penasihat Ahli Imunisasi yang kemudian dirapatkan oleh tim di Badan POM. Nah, kalau kita lihat memang yang memiliki data-data yang cukup lengkap itu dan vaksinnya ada ya. Yang penting kan vaksinnya ada dulu. Itu adalah vaksin Sinovac ya. Jadi karena kalau AstraZeneca itu sudah dikaji, sudah dipertimbangkan pada anak-anak itu belum bisa direkomendasikan untuk diberikan. Jadi kan kita hanya memiliki Sinovac dan AstraZeneca sehingga yang diberikan izin oleh Badan POM untuk diberikan vaksinasi itu adalah vaksin Sinovac terlebih dahulu, karena dari data epidemiologi, dari hasil uji klinisnya itu sangat memungkinkan ya, hasil uji klinis vaksin Sinovac di Cina ya untuk fase 1 dan 2 untuk anak di bawah 17 tahun ya. Bahkan mereka juga memberikan usia di atas 9 tahun malah ya untuk Sinovac. Ini diperlihatkan datanya cukup dan kemudian berdasarkan itulah kemudian diputuskan untuk vaksin yang bisa digunakan ini adalah vaksin Sinovac. Tetapi ini tentunya tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada vaksin Pfizer ya, ataupun kemudian Moderna yang kemudian data-data uji klinisnya, data epidemiologinya itu cukup, yang kemudian akhirnya diputuskan oleh ITAGI dan Badan POM bahwa jenis vaksin ini juga aman untuk diberikan pada usia 12 sampai 17 tahun. Dan kenapa yang usia di bawah 12 tahun itu tidak diberikan, walaupun uji klinis vaksin Sinovac di Cina itu bahkan pada usia di atas 3 tahun ya sudah mereka berikan ya. Ya, mereka sudah berikan dari usia tahun, tapi kita sampai saat ini baru di atas 12 tahun karena ITAGI dan Badan POM itu melihat untuk rentang usia 3 sampai dengan 12 tahun atau kurang dari 12 tahun, 3 sampai kurang dari 12 tahun itu tidak cukup jumlah subjek penelitiannya ya Bu ya. Jadi sehingga tidak bisa dipastikan tentang profil keamanannya. Oleh karena itu kemudian Badan POM dan ITAGI mengeluarkan rekomendasi pemberian vaksinasi itu hanya untuk usia di atas 12 tahun dengan menggunakan vaksin Sinovac yang saat ini memang sudah ada di Indonesia, sudah keluar izin penggunaan daruratnya juga ya, yang artinya sudah terregistrasi di Badan POM juga ya. Jadi ini mengapa memilih Sinovac, dan kembali lagi masih memungkinkan kok jenis vaksin lain kalau memang sudah memasukkan izin edar ya atau ya untuk mendapatkan emergency use authorization-nya untuk bisa digunakan di Indonesia, itu sangat memungkinkan. Berarti artinya kita nunggu lagi nih Bu kajian dari ITAGI, dari BPOM ya Bu untuk Pfizer ataupun Moderna nih yang katanya cukup bagus gitu hasil efikasinya Bu. Betul, dan mempertimbangkan juga jumlah daripada vaksin tersebut, ya kan? Karena jumlah anak-anak berapa? Kalau kemudian jumlah vaksinnya tidak mencukupi ya, tentunya ini menjadi salah satu pertimbangannya. Ya katanya kan isu yang beredar itu, Sinovac terbuat dari virus yang dimatikan, jadi cenderung aman nih buat anak-anak yang masih tumbuh kembangnya lebar, masih terus berkembang gitu, bukan karena seperti itu ya.
Bukan, tapi memang dari segi keamanannya, kemudian vaksin yang ada kan semakin cepat, semakin banyak orang divaksin kan kita nggak perlu menunggu merek-merek tertentu untuk kemudian memberikan perlindungan kepada anak-anak kan. Kalau yang vaksin ada sekarang saja sudah bisa memberikan perlindungan, kenapa kita harus menunda untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak? Kalau herd immunity kita kan 181,5 juta ya. Nah, dengan itu kan dihitung pada usia di atas 18 tahun. Nah, dengan adanya tambahan pada anak-anak ini, target vaksinasi kita itu menjadi 208 juta sasaran ya. Tentunya kita harus upayakan ya 100% ya kan, karena kita memiliki beda-beda efikasi ya kan. Sehingga memang kalau kita berbicara mengenai kekebalan kelompok kan cukup 70% dari sasaran seluruh penduduk Indonesia yang sudah kita hitung kan kurang lebih 181. Tapi bukan berarti target kita hanya 181, target kita adalah tetap 208 juta dosis gitu. Betul. Oke, berarti target anak-anak sendiri Bu akan seluruhnya kok, atau sementara nih 20% dulu nih dari jumlah anak-anak Indonesia, atau 50% seluruh rentang usia 12 sampai 17 tahun. Oke, 26 juta. Ya, artinya kan kita mengharapkan vaksinasi sebanyak 208 juta ini 90%-nya itu sampai dengan Desember. Dosis pertama ya. Dosis pertamanya 2021 ya, Bu? 2021, iya, Desember 2021 itu sudah 90% orang mendapatkan dosis pertama. Itu target kita ya, karena pertama kita tahu AstraZeneca itu waktunya 2-3 bulan ya, dan bahkan di bulan Desember pun di schedule kita yang saat ini kan kita masih menerima kedatangan beberapa vaksin kan, yang artinya mereka akan mendapatkan dosis kedua itu 2022 ya. Nah, artinya setidaknya target kita 90% lah semua orang mendapatkan dosis pertama sampai dengan akhir 2021. Itu target kita. Artinya dari 208 juta ya. Kan baru ada satu yang bisa, Sinovac ya kan, jadi otomatis dosis pertama dosis kedua harus sama, rentangnya juga sama 28 hari, dan jumlah cc-nya juga sama, setengah mili, 0,5 mili ya. Jadi sama seperti orang dewasa kalau usia 12 sampai 17 tahun. Cara screeningnya juga tidak terlalu jauh berbeda ya, tapi kan anak-anak cenderung nggak punya komorbid. Iya, dia punyanya penyakit bawaan mungkin ya kan, asma, jantung, ya itu aja yang berbeda gitu. Tapi artinya pada anak-anak pun dilihat bahwa vaksinasi ini sangat aman. Sepertinya kan kalau usia 12 sampai 17 tahun ini anak-anaknya sudah bisa berkomunikasi dengan baik ya. Artinya kalau kondisi kembali ya, kalau misalnya kurang sehat, demam, itu sebaiknya ditunda vaksinasinya. Nanti kalau sesudah vaksin, kalau dirasakan ada gejala efek samping seperti pusing, mual, muntah ya, ini segera tentunya menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudian mendapatkan informasi apakah kemudian harus minum obat-obat dulu ya, atau memang harus langsung ke rumah sakit rujukan KIPI ya untuk ditangani. Dan orang tua juga tidak perlu ragu-ragu terhadap vaksinasi pada anak-anak karena memang sudah dikaji dan dipertimbangkan dari segi keamanannya. Yang kedua adalah kita mengharapkan bahwa orang tua tetap menjaga anaknya di situasi pandemi ini, bukan berarti nanti setelah divaksin anak-anak kemudian tidak menjalankan protokol kesehatan, bahkan kemudian orang tua mengajak anaknya melakukan aktivitas di luar rumah ya, yang artinya akan membuat resiko penularan itu tetap besar pada anak-anak
anak walaupun dia sudah divaksin. Jadi tetap jalan protokol kesehatan, kita lindungi anak-anak kita ya, tentunya di masa pandemi ini untuk anak-anak lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Jadi nggak perlu diajak ke mall, nggak perlu diajak makan di restoran atau mengunjungi kerabat ya, sampai kemudian betul-betul kita bisa mengendalikan penularan COVID-19 ini. Oke. Vaksinasi bisa diberikan bersamaan, artinya pada satu waktu dia menerima 2 suntikan bersamaan. Tapi itu kan pasti sangat jarang, ya kan? Nah, tentunya di situasi seperti ini kita menganjurkan selesaikan dulu vaksinasi COVID-19 ya. Jadi kalau misalnya kita tahu Sinovac itu kan 28 hari. Jadi selesaikan dulu dosis pertama, dosis kedua. Setelah itu vaksinasi untuk vaksin lainnya seperti hepatitis ataupun vaksin influenza, dan jaraknya itu adalah 1 bulan. Jadi jarak vaksin satu ke vaksin lainnya itu adalah 1 bulan. Ya, pada prinsipnya kalau untuk Sinovac kan kita ketahui sangat jarang ya gejala yang sifatnya sistemis, demam ataupun pusing ya ataupun mual, itu sangat jarang. Tapi kalau seperti itu gejalanya muncul, yang pertama kita bisa minum dulu obat-obat penurun panas ataupun anti nyeri ya, atau anti mual muntah, itu bisa diberikan. Tetapi kalau kemudian setelah meminum obat itu 1 kali dirasakan kemudian tidak hilang bahkan bertambah berat, sebaiknya segera menghubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksin tersebut. Kan biasanya di situ ada nomor kontak, nomor telepon dari penanggung jawab vaksin di mana kita mendapatkan vaksinasi tadi. Jadi hubungi dan tanyakan apakah sebaiknya tetap istirahat dulu, tetap meneruskan obat yang sudah kita dapatkan, atau memang harus tadi langsung ke rumah sakit rujukan KIPI. Ya, sebaiknya menghubungi dulu ya, nanti akan dipastikan kondisinya. Karena kan kalau situasi seperti ini juga rumah sakit mungkin penuh ya. Tapi kalau memang tidak bisa dihubungi, untuk segera datang ke puskesmas terdekat, silahkan untuk bisa ditangani. Yang penting jangan ditunda atau bahkan kemudian terlambat ya mendapatkan layanan efek samping kalau pasca vaksinasi. Jadi memang kalau ada efek samping pasca vaksinasi yang sifatnya sistemis ya, kalau memang tadi sudah dengan pengobatan awal itu tidak bisa tidak bisa meredakan bahkan kemudian bertambah berat, itu segera saja datang ke puskesmas atau rumah sakit. Ya baik, jadi untuk orang tua ya, ini adalah suatu kesempatan untuk kita memberikan perlindungan kepada anak-anak kita ya, dan kita tahu bahwa vaksin ini adalah sesuatu yang sudah lama diberikan kepada anak-anak. Jadi tidak perlu ragu karena pemerintah tentunya sudah mengkaji dari aspek keamanannya terkait vaksin ini. Jadi segerakan saja kalau memang kondisi anak-anak sehat untuk segera mendapatkan vaksinasi. Jangan lupa membawa identitas anak-anak. Kami ingin mengingatkan bahwa anak-anak pada rentang usia 12 sampai 17 tahun mungkin belum memiliki kartu tanda penduduk ya atau KTP, tapi nomor induk kependudukan itu ada di kartu keluarga masing-masing. Jadi dibawa saja. Nah, untuk yang belum memiliki, segera dulu diurus ke kelurahan atau kantor kependudukan dan catatan sipil ya, Dukcapil ya, untuk kemudian nanti bisa mendatangi sentra vaksinasi untuk bisa mendapatkan layanan vaksinasi.